Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua ada dalam kondisi yang diberkati Tuhan, dengan kasih karunia, semuanya baik-baik. Dan saya percaya setiap semua kita yang join pada program UBI pada malam hari ini, semuanya pasti sangat bersemangat. Amin. Mungkin untuk rekan-rekan yang masih mematikan kamera, kalau bisa kami undang dengan sangat untuk bisa menyalakan kamera kalau memang bisa, supaya lebih baik lagi, kita bisa lebih semangat sama-sama, dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, menggali Alkitab lebih dalam lagi bersama hambanya, Ibu Pastor Gernaida Pakpahan, ini dosen saya, saudara. Jadi mungkin kalau ketemu nanti banyak yang masih harus saya kumpulkan, submit ke Bu Gerin. Gitu. Jadi yang pasti salah satu pengajar favorit saya kalau di kelas, ya banyak banget pelajaran yang bisa kita gali, ya. Dan hari ini kita Bu Gernaida akan mengajarkan atau share mengenai tema yang berjudul Power, Authority, and Impacting. Pastinya sangat menarik dan akan sangat bermanfaat dalam kehidupan pertumbuhan iman kita, bahkan pelayanan kita selanjutnya. Gitu. Dan nanti di program ini, selama Ibu Gernaida menjelaskan, setiap saudara yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di direct message ke saya di chat di sini, gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang terpilih itu akan kita tanyakan pada sesi tanya jawab. Mungkin kalau pertanyaan 100 nggak keburu gitu ya. Jadi kita akan pilih sortir beberapa pertanyaan, dan kami berharap semua rekan-rekan yang ada malam hari ini mengikuti juga sesinya sampai selesai, karena pasti banyak banget manfaat. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar lebih dalam firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan dibagikan oleh hamba-Mu, Bu Ger. Kiranya Tuhan berkati pada sesi UBI pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus ambil kendali Tuhan, tuntun setiap kami, agar kami bisa menerima, mencerna, dan mengimplementasikan semua pelajaran yang kami dapat. Kami berdoa secara khusus buat Bu Gernaida yang akan mengajar, kiranya juga Tuhan berikan hikmat-Mu, kiranya Tuhan terus tuntun, agar ia bisa menyampaikan setiap materi ini dengan baik, ya Tuhan. Berkati juga setiap sambungan koneksi agar lancar, dan juga kami bisa menyelesaikan pelajaran ini sampai dengan selesai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Jadi Bu Gernaida, seperti biasa ya, nanti Bu Gernaida akan sharing, mungkin waktunya sampai 20-25 ya. Nanti mungkin kalau udah mendekati, saya akan kasih kode gitu supaya kita punya sesi tanya jawab. Dan saya persilahkan kepada Bu Ger untuk memulai. Terima kasih. Silakan Bu Ger. Oke, baik. Salam Bapak Ibu sekalian, Pak Pilano, terima kasih. Kita akan bahas topik yang khusus, power, authority, dengan impacting. Saya akan konsentrasi kepada satu kasus saja supaya kita agak fokus, nggak terlalu luas. Jadi kita akan pelajari malam hari ini tokoh Yusuf saja. Jadi tidak melebar kemana-mana karena nanti topiknya menjadi luas sekali. Saya akan share buat kita. Jadi apa yang kita akan bahas itu adalah model kehidupannya Yusuf ya. Oke. Oke, baik.
Oke. Jadi tiga isu ini kita lihat di dalam hidupnya Yusuf ya. Jadi ada kuasa, ada otoritas, dengan ada dampak yang kita lihat di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita bertanya itu siapa itu Yusuf? Nah, Yusuf itu anak ke-11 dari Bapak Yakub ya. Jadi Yakub itu punya 2 istri dan masing-masing istrinya itu punya gundik. Dan ini Bapak Yusuf ini adalah putra pertama dari Rahel yang adalah istri yang paling dikasihi oleh Bapak Yakub. Jadi, tapi di dalam urutan anak dia adalah anak yang ke-11. Jadi udah banyak kakak-kakaknya dari ibu Leah dan gundiknya. Nah, ternyata kalau kita menyelidiki Alkitab, maka Yusuf ini adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub juga. Jadi selain ibunya disayangi, maka Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh papanya. Dan ada kecenderungan anak yang dimanjakan sedikit oleh orang tuanya. Nah, mengapa? Ada beberapa alasan penting. Karena dia mendapatkan Yusuf ini dalam usia yang sudah cukup tua juga, dan istri yang disayangi baru melahirkan anak, kurang lebih demikian. Nah, tetapi kisah Yusuf ini seperti kita tahu adalah anak yang terjual menjadi budak di Mesir oleh karena ada rekayasa dan kecemburuan kakak-kakaknya. Nanti kita balik lagi ke situ. Yusuf menjalani hukuman juga di Mesir oleh karena fitnah dari nyonya Potifar, tetapi pada akhirnya Tuhan membawa Yusuf menjadi seorang pemimpin yang hebat di Mesir. Ada hal yang sangat spesial untuk Yusuf adalah kecakapannya, hikmatnya. Dia mampu mengatasi bala kelaparan yang terjadi di Timur Tengah kala itu, di Mesir, di Kanaan, dan daerah-daerah di sekitarnya. Dia mampu menyelamatkan negeri Mesir dari tata kelola yang baik ya mengenai sumber daya makanan. Jadi sembakonya dia desain sedemikian rupa karena ada masa kelaparan dan ada masa panen raya. Bukan hanya Mesir yang dia tolong, tetapi juga keluarga Kanaan, bapaknya, keluarganya sendiri dari bahaya kelaparan. Nah, jadi hidupnya Bapak Yusuf ini memang betul-betul berdampak sangat hebat. Secara internal Yusuf ini melakukan pendamaian dengan kakak dan adiknya. Jadi narasi ini kan seperti happy ending. Setelah dia melewati bayang-bayang hidup di dalam kegelapan, karena dia menjadi orang asing, lalu dikhianati, dipenjarakan, dan seterusnya. Tetapi Yusuf itu juga memberikan kesempatan bagi kakak dan saudara-saudaranya, termasuk adiknya, untuk menempati tempat yang terbaik di tanah Mesir, tentu saja atas persetujuan dari Firaun di tanah Goshen, karena mereka memang adalah petani dan peternak. Nah, Yusuf di akhirnya memakamkan ayahnya Yakub di tanah Kanaan sebagaimana perjanjian. Jadi tidak terlalu lama, sekitar 17 tahun setelah Bapak Yakub itu hijrah ke Mesir. Hidupnya tidak terlalu lama juga di Mesir, pada akhirnya dia meninggal, tetapi dalam keadaan sukses bagi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan kemudian janjinya Yusuf kepada bapaknya untuk bawa ayahnya balik ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi narasi perjanjian menjadi sangat kuat sekali mempengaruhi kehidupannya Yusuf. Lalu kalau kita lihat bagaimana sih Yusuf ini menampilkan bagaimana hidup dia di dalam power, di dalam otoritas, dan dalam impact dampak yang positif. Karena dampak bisa negatif dan positif. Saya hanya konsentrasi kepada beberapa contoh saja, karena dari pasal 37 sampai dengan bagian akhir dari kitab Kejadian,
pasal yang ke-50 itu didominasi oleh narasi, oleh cerita dari Bapak Yusuf ini. Nah, bagaimana dia menjadi orang yang memiliki power di tengah-tengah berbagai keterbatasan, apalagi kala itu dia memperoleh power itu justru di negeri asing, di negeri Mesir. Kalau kita memperlihatkan apa itu power, power itu adalah ability, kemampuan untuk menjadikan orang lain untuk turut serta berpartisipasi melaksanakan sesuatu. Jadi power boleh dikatakan itu kekuatan, kekuasaan yang dapat digunakan sebagai sarana di dalam kepemimpinan agar tujuannya tercapai, tujuan organisasi, tujuan keluarga, tujuan gereja, tujuan bangsa, atau lembaga apapun. Yang kita tahu dari Alkitab apa itu power, bahwa Tuhan melengkapi umat yang dipilihnya dengan kuasa Tuhan sendiri, agar umat atau orang pilihannya itu cakap, mampu menyelesaikan tugas dan panggilannya. Nah, ini yang kita lihat di dalam Yusuf ya. Kekuasaan apa yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, saya sekali lagi hanya menyoroti beberapa hal saja. Yang pertama adalah the power of love. Dikatakan bahwa Yusuf ini sangat dikasihi, dan kasih itulah yang membentuk kemudian karakter daripada Yusuf itu sendiri. Jadi orang katanya yang disayangi, orang yang dikasihi, dia akan bertumbuh di dalam kasih dan dia akan mempraktekkan kasih itu di dalam hidupnya. Jadi Bapak Yakub atau nama lain itu Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Jadi Yusuf ini adalah orang yang mendapat kasih sayang dari ayahnya karena dia diperoleh pada waktu umurnya sudah tua, Rahel juga sudah tua, dan narasi Rahel ini kan dikatakan sebagai perempuan mandul. Jadi ketika Bapak Yakub ini memperoleh Yusuf, tentu saja dia sangat menyayanginya, sangat mengasihinya. Kadang-kadang karena kasihnya terlalu besar, maka ada pembedaan dengan yang lain. Yusuf itu memperoleh jubah yang maha indah, dan ini terus terang membuat kakaknya menjadi iri hati. Tetapi Yusuf ini adalah orang yang memiliki kekuatan daripada cinta, kekuatan dari kasih. Ini menjadi tenaga atau menjadi kekuatan sendiri bagi dirinya untuk tampil menjadi orang yang mengasihi. Walaupun Yusuf ada pengecualian daripada kakak-kakaknya, tetapi di dalam kasih pun Yakub itu mendidik Yusuf sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Misalnya gini, ini adalah riwayat keturunan dari Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, ya masih sangat muda, tetapi dia sudah biasa menggembalakan kambing dan domba. Bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak dari Bilha, Jilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan dari saudara-saudaranya. Jadi memang di satu sisi Yusuf ini disayangi, mendapat perlakuan istimewa, tetapi juga Yusuf mendapat pendidikan yang sama dengan kakak-kakaknya. Jadi walaupun Yusuf ini ketika masih muda, dia cenderung katanya menjadi tukang lapor bagi ayahnya apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Ini yang memunculkan adanya iri hati, kebencian, dan amarah dari saudara-saudaranya. Ketika Yusuf itu hidup di dalam kasih, apa sih yang diresponi oleh saudara-saudaranya? Ternyata ketika seseorang mendapat kasih, apakah orang lain akan selalu senang? Faktanya tidak. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka
bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi ada kemarahan di dalam hati saudara-saudaranya akibat perlakuan Bapak Yakub kepada Yusuf. Diberikan jubah yang indah dan dia boleh barangkali bolak-balik mondar-mandir pulang ke rumah dan dia memperoleh informasi dan dia menyampaikan laporan kepada ayahnya. Mungkin dia terlalu jujur juga memperlihatkan kenakalan atau kejahatan dari kakak-kakaknya, maka kakaknya itu menjadi sakit hati dengan Yusuf. Mereka menjadi iri hati. Lama-lama ada kebencian di dalam hati saudara-saudara dari Yusuf. Hal yang kedua adalah bahwa Yusuf ini memiliki sesuatu yang istimewa. Dia mendapat kasih sayang yang bagus, yang berlimpah, tetapi dia juga orang yang penuh dengan kasih. Nah, Bapak Yusuf ini adalah orang yang memiliki the power of vision. Yusuf ini termasuk manusia pemimpi di dalam Alkitab. Ada dua mimpinya yang sangat menonjol, tetapi dia juga bisa menafsir mimpi. Jadi mimpi di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama itu masuk di dalam kategori visi. Jadi vision ini kan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi di dalam vision itu ada berita nubuatnya. Nah, ketika Yusuf ini bermimpi, dia katakan demikian, coba dengarkan apa yang saya terima di dalam mimpi. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, jadi di dalam mimpi itu bahwa Yusuf melihat dunia agraris ya, dunia pertanian karena mereka petani dan peternak yang terbiasa dengan kambing, domba dan gandum. Nah, tetapi berkas gandum daripada Yusuf ini di dalam penglihatan itu berdiri, maka berkas gandum kakak-kakaknya itu sujud menyembah kepada berkas itu. Nah, ini memunculkan kemarahan bagi saudara-saudaranya. Dia katakan, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Nah, ini pertanyaan ini ternyata digenapi kan di kemudian hari. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi saudara-saudaranya ini diliputi oleh kecemburuan, iri hati. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yusuf ini, yaitu menjadi masalah. Nah, ketika mimpi pun diceritakan, ternyata itu membuat hati kakak-kakaknya justru tidak bersuka cita. Mungkin karena Yusuf ini lebih muda, dia pikir bahwa kakaknya akan mendengarnya dan mereka akan exciting, mereka akan mendukungnya, namun faktanya tidak demikian. Tetapi kalau kita lihat the power of vision di dalam hidupnya Yusuf ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian ada mimpi yang lain lagi. Dia kembali bercerita kepada saudara-saudaranya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Orangnya mereka bilang, wah ini anak gendeng ini. Masa semua kita mau menyembah kepada dia? Nah, perhatikan di dalam respon itu, nah dia cerita juga kepada ayahnya, kepada ibunya. Nah, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi, ini perhatikan Bapak Ibu, ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi bapaknya ini tahu, Bapak Yakub ini tahu, pasti ada sesuatu yang akan terjadi pada hidup anaknya. Dia percaya bahwa akan ada hal
yang akan dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidupnya Yusuf. Ungkapan ini juga dikenakan oleh Ibu Maria ketika Yesus tinggal di bait suci dan melakukan dialog, diskusi, perdebatan dengan ahli-ahli Taurat. Dan ketika ibunya mengatakan, ngapain di sini? Yesus mengatakan, aku tinggal di rumah Bapakku. Dan dikatakan oleh Alkitab, makin hari Yesus makin dikasihi oleh Bapa dan makin dikasihi oleh sesama. Namun ada ungkapan di situ dikatakan, maka Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Tentu saja Bapak Yakub ngerti dengan visi yang dimiliki oleh Yusuf, karena Yakub pun mengalami hal yang sama ketika Yakub melarikan diri dari saudaranya dan pergi ke padang Aram. Nah, jadi mimpi, visi itu menjadi sebuah kekuatan yang akan menuntun seseorang itu di masa yang akan datang. Nah, ini betul-betul terjadi di dalam hidupnya Yusuf. Nah, kita agak melompat jauh. Ternyata Yusuf bukan hanya jago bermimpi, setelah narasi panjang, dia juga bisa menafsir mimpi. Nah, dalam perjalanan panjang dia dikhianati dan ada di dalam penjara, dia menafsir juga mimpi dari juru minuman dengan juru makanan ya, dari raja, dan menjelaskan masing-masing apa arti mimpi itu. Nah, sekarang yang populer itu adalah mimpinya Firaun. Jadi Firaun melihat lembu gemuk dengan lembu kurus, bulir gandum gemuk dan bulir gandum yang kurus. Nah, di situ bahwa Firaun itu sudah mengundang ahli jampi, ahli mimpi, ahli tafsir, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan mimpi itu. Tetapi di satu saat pelayannya Firaun yang pernah mimpinya ditafsir oleh Yusuf cerita bahwa dulu ada seorang budak belian yang melakukan kejahatan ada di penjara. Dia menafsir mimpi saya. Nah, kemudian siapa tahu orang ini bisa menjelaskan mimpi tuanku Firaun. Nah, kemudian ketika diperhadapkan dengan Firaun, dia menjelaskan apa maksud dari mimpi itu. Lalu Yusuf mengatakan, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan segalanya kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. 7 bulir gandum yang baik itu juga 7 tahun. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya juga 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Jadi ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Nah, ini membuat hati Firaun tentu saja sangat senang, sangat sukacita. Karena apa yang membuat dia gelisah itu tertolong oleh seorang pemuda yang dipenjarakan, maka dia sangat senang sekali bahwa visi itu terwujud dalam waktu yang cepat ya, yang sangat dekat. Jadi the power of vision itu dimiliki oleh Yusuf tentu saja. Tetapi di sisi yang lain nanti kita akan balik lagi kepada narasi Firaun. Itu adalah the power of integrity. Jadi si Yusuf ini adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi. Di satu saat ayahnya itu mengutus dia ke Sikem. Sikem itu punya narasi yang sangat buruk di antara keturunannya Yakub. Karena apa? Penduduk Sikem itu bermasalah dengan anak-anaknya Yakub, khususnya masalah Dina ketika ada tindakan yang tidak baik, pemerkosaan terhadap Dina, maka anak-anaknya yang lain itu marah dan terjadi peperangan. Dikatakan begini, Yusuf diutus pergi ke Sikem oleh ayahnya, dan kemudian dia berjalan ke sana kemari, dia berjalan di padang, dan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemungkinan besar ini adalah orang Sikem sendiri. Dikatakan, apa yang engkau cari?
Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing dan domba. Ini anak yang polos nih. Si Yusuf ini ketika ayahnya suruh ya dia main pergi aja. Dia disuruh untuk lihat kakak-kakaknya walaupun jauh ya dia tetap jalan. Jadi ada integritas di dalam dirinya. Nah, walaupun dia tahu barangkali dari narasi-narasi sebelumnya bahwa orang Sikem ini menjadi ancaman bagi mereka, tetapi Yusuf tetap pergi. Dia menjalankan tugas secara baik dan dia tidak takut bahwa akan di satu saat dia akan menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran, tetapi instruksi dari papanya, tugas dari papanya itu dikerjakan dengan baik. Dia integritasnya memang sangat baik ya. Nah, kemudian ternyata integritas dari Yusuf ini juga teruji, hatinya teruji antara keyakinan visi dengan realitas itu kurang lebih. Ketika ada kecemburuan, ada ketidaksenangan dari saudara-saudaranya, maka kakak-kakaknya itu ketika Yusuf datang, itu mereka Yusuf mengambil jubahnya, dicelupin di darah daripada domba, nah kemudian dimasukin di dalam perigi. Tadinya mereka mau bunuh, tetapi Ruben mengatakan, waduh jangan, kesian. Dan kemudian dimasukin di perigi, dimasukin di sumur. Tetapi beberapa saudaranya itu tetap tidak puas. Apa gunanya ini anak, bikin kita susah. Maka ketika ada pedagang-pedagang, saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Nah, kemudian Yusuf dibawa oleh saudagar itu ke Mesir. Nah, kadang-kadang di dalam keluarga, di dalam persaudaraan, yang membuat sulit itu bukan orang lain tetapi saudara sendiri. Ada kebencian, ketidakpuasan, ada iri hati, visinya si Yusuf ini terlalu besar, mereka bilang lebay begitu, dan kemudian ada perlakuan-perlakuan istimewa dari ayahnya membuat mereka tidak nyaman sampai menjual adiknya sendiri. Jadi ini Yusuf memperlihatkan integritasnya, nguji hati antara mau ayah, antara mau cita-cita besar dengan saudara, dia kehilangan semuanya itu. Jadi kasihan juga Yusuf menjadi seorang budak belian. Tetapi juga ada ujian terhadap iman ketika dia sampai di negeri Mesir, maka dia menjadi pekerja, menjadi budak bagi Potifar ya. Nah, adapun Yusuf sudah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir itu pegawai istana Firaun. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi statusnya ini adalah budak belian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir ini. Jadi visi yang datang dari Tuhan itu ternyata tidak akan tenggelam oleh karena misalnya kesulitan, kesukaran termasuk penderitaan yang dialami oleh Yusuf menjadi orang asing, menjadi budak belian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ingat tadi dia ada memiliki the power of vision, the power of love dimiliki oleh si Bapak Yusuf ini. Nah, tetapi di sisi yang lain dikatakan bahwa adapun Yusuf ia dijual orang Midian itu di rumah Potifar menjadi pegawai. Dan dia ternyata menjadi pengawal dari raja. Nah ini statusnya memang sedikit agak baik dibandingkan dengan misalnya pekerja kasar ya. Jadi si Yusuf ini mengalami ujian iman. Betul nggak sih Tuhan akan pelihara dia? Bukankah Tuhan yang berjanji
untuk menjaga keturunan dari Bapak Yakub. Nah, tetapi sekarang Yusuf sendiri mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang tidak memungkinkan. Nah, tetapi di dalam situasi itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyertai Yusuf. Jadi orang yang berintegritas ternyata disertai oleh Tuhan sendiri. Nah, karena itu kalau kita lihat apa yang dikerjakan oleh Yusuf ini sekalipun mengalami kesulitan dan kesukaran, tetapi integritasnya tetap terjaga dan dia tetap menjaga visi yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan pasti Tuhan akan memberikan apa yang diperlukan oleh Yusuf. Jadi Bapak dengan Ibu bahwa dia memiliki kasih Tuhan dengan sangat besar ya. Nah, tetapi juga dia selain ujian terhadap iman, bagaimana integritas ini dinyatakan di dalam hidupnya Yusuf adalah dia memiliki ujian terhadap kesucian. Ini memang tidak mudah ya. Jadi ada Nyonya Potifar ini yang agak nakal, walaupun dari hari ke hari ini Nyonya Potifar ya, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi ini adalah ujian terhadap kedagingan dan sekaligus ujian terhadap kesucian. Dampaknya apa? Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya akibat laporan dari Nyonya Potifar. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, diulangi lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf sebagai kesayangan bagi kepala penjara. Nah, ini agak sangat kontradiktif ya. Jadi di satu sisi akibat dari keberanian Yusuf menjaga diri, dia tidak juga mau mengkhianati tuannya, walaupun nyonyanya demikian, akibatnya adalah penjara. Tetapi dalam penjara pun Tuhan menjaga dan memelihara Yusuf. Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Jadi kalau kita lihat memang di dalam hidupnya Yusuf ini banyak masalah dan pergumulan. Nah, tetapi Tuhan senantiasa mengangkat dia. Apa yang dimiliki oleh Yusuf adalah the power of forgiveness. Nah, ini di kemudian hari di ujung ceritanya bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ketika ayahnya sudah mati dan kemudian ada ketakutan-ketakutan dari saudara-saudaranya, maka saudaranya mengatakan demikian, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, ini betul-betul digenapi ketika bulir-bulir gandum daripada saudara-saudaranya menyembah kepada bulir gandum yang dimiliki oleh Yusuf. Kemudian matahari, bulan, bintang itu menyembah. Sekarang saudara-saudara ini betul-betul menyerahkan diri sebagai budak bagi Yusuf. Tetapi Yusuf ini tahu bahwa dia tidak berkuasa untuk kakak-kakaknya, tetapi dia berani untuk melepaskan pengampunan. Jadi setelah penderitaan panjang tentu ada amarah, kecewa, sakit hati, tetapi Yusuf berani untuk mengampuni mereka. Otoritas apa yang dimiliki oleh Yusuf? Tadi kita sudah lihat beberapa hal. Otoritas itu merupakan kekuatan untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan. Tetapi
hanya mencakup kekuatan yang telah digariskan menurut hierarki atau garis komando ini di dalam otoritas yang formal ya. Nah, otoritas itu dikaitkan dengan kekuasaan. Nah, hak-hak untuk meminta orang lain melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau juga untuk tidak melakukan sesuatu agar tujuan itu bisa tercapai. Nah, ini apa yang terjadi di dalam otoritasnya Yusuf. Ya, jadi dia memiliki memang the power of authority. Apa itu? Nah, kalau kita lihat bahwa Yusuf itu memiliki otoritas sebetulnya atas pekerjaan. Jadi di rumah Potifar sebetulnya dia dipercayakan banyak hal. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan telah membuatnya berhasil atas segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih dari tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala hal yang dimilikinya diserahkan atas kekuasaannya Yusuf. Jadi artinya otoritas yang dimiliki itu adalah kepercayaan penuh. Dia berdaulat penuh di rumah dari Potifar, ya kecuali untuk dirinya dengan istrinya tentu saja ya. Jadi dia memiliki otoritas di dalam keluarga dari Bapak Potifar. Jadi pekerjaannya sukses dan berhasil. Nah, otoritas juga dia miliki justru di mana? Justru di penjara. Jadi dia memiliki kekuatan tertentu, kuasa tertentu. Setelah kepala penjara melihat bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, ini otoritasnya Yusuf ini bukan semata-mata dari kepala penjara, tetapi karena Tuhan mempercayakan otoritas kepada Yusuf. Seperti kita ya, bagi gereja ada Roh Kudus yang memberikan otoritas kepada kita. Jadi yang membuat keberhasilan daripada Yusuf ini adalah Tuhan menyertai, Tuhan membuatnya berhasil, sehingga kalau kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan, wah ini kan kepercayaan yang sangat luar biasa. Dia memiliki otoritas yang sangat hebat. Dan dikatakan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, kepala penjara nggak mau campuri, berarti ini kepercayaan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga dia memiliki otoritas yang hebat. Nah, narasi berlanjut kepada otoritas atas istana Firaun. Ini setelah Firaun memperoleh penjelasan dari Yusuf tentang mimpinya itu. Maka kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi ini orang asing ya, Firaun ini raja negeri asing. Nah itu percaya betul dan mempercayakan otoritas kepada Yusuf. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Yang hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Yusuf memiliki otoritas atas rumah Firaun, lebih besar lagi kuasanya. Memiliki otoritas di penjara kelihatannya negatif, tapi otoritasnya itu besar. Sekarang dia memiliki otoritas yang lebih luas lagi, itu adalah atas istana Firaun. Wah ini hebat sekali. Jadi bedanya dengan Firaun itu hanya tahta saja. Jadi otoritasnya besar. Nah sekarang otoritas itu diperluas kepada halayak ramai. Otoritasnya itu atas Mesir karena kecakapan kemampuan dari Yusuf itu untuk menata, mengelola, ya membuat manajemen tentang sumber daya khususnya untuk sumber daya makanan. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf hormat.
Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau tadi masih di istana toh, nah sekarang atas seluruh Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dia punya the power of authority. Wah, itu hebat sekali nih. Yusuf walaupun dia orang asing, dia terbuang, dia ditinggalkan, dia dikhianati, ada banyak rekayasa, tetapi kalau Tuhan sudah memberikan otoritas ternyata nggak ada yang bisa cabut ya. Nah, impacting ini kata sederhananya dampak. Dampak itu bisa dua, positif atau negatif. Jadi yang kita katakan dengan impacting itu pengaruh atau daya yang ada atau daya yang ditimbulkan oleh sesuatu sehingga ikut membentuk watak, membentuk kepercayaan atas perbuatan dari seseorang. Jadi tindakan yang memberi pengaruh terhadap orang lain. Nah, Yusuf ini tentu saja pengaruhnya positif. Pengaruhnya bagi keluarga. Satu, nah keluarganya kalau boleh dibilangkan cemburu, iri hati, lalu mendesain sesuatu yang negatif kepada Yusuf. Tetapi Yusuf bukan orang yang balas dendam ya. Tadi dia memiliki the power of love. Jadi karena dia adalah orang yang penuh dengan kasih, maka dia tidak membalas dendam kepada saudara. Biarin kamu mati di situ kelaparan, enggak juga ya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, ini papanya, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah ini apa? Jadi Yusuf ini memberikan pengaruh yang positif bagi papanya, pengaruh positif bagi saudara-saudaranya, bahkan dampak dari pengaruh itu adalah multiplikasi. Di sini ada multiplikasi daripada angka-angka kelahiran, tetapi Goshen itu adalah tanah yang subur, tanah yang makmur. Jadi mereka bermultiplikasi di dalam jumlah, nah tetapi juga boleh menikmati kesuburan dari tanah Goshen sehingga hidup mereka itu makmur. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi impact daripada kehidupannya Yusuf bukan hanya dinikmati oleh dirinya sendiri tetapi juga keluarganya. Nah, kemudian dia mempersiapkan bangsa. Nah, tema dari di dalam Kejadian pasal 50 itu adalah rekonsiliasi. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup dari satu bangsa. Nah ini hebat sekali pemikirannya Yusuf ini. Jadi dia tidak mau benci, dia tidak dendam, dia nggak ingat-ingat apa yang dilakukan oleh kakaknya, rekayasa yang negatif, dia dijual menjadi budak. Betul, kamu merancang yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merancang untuk kebaikan bukan hanya untuk aku, tetapi sebuah bangsa yang besar. Jadi dampaknya bagi keluarga itu unit yang kecil, sekarang dampaknya bagi bangsa, mempersiapkan sebuah bangsa. Jadi impactnya ini sangat luar biasa besar. Nah, sekarang kepada bangsa asing, Yusuf membawa dampak bagi bangsa Mesir. Ini kan bukan bangsanya dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah strategi manajemen untuk makanan. Nah, jadi ketika dia berkuasa atas istana Firaun dan tanah Mesir, nah dia mengumpulkan harta dari penduduk menjadi miliknya Firaun. Ini karena apa? Tidak ada makanan. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah kami benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus.
Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Wah, dampaknya sangat luar biasa. Jadi dia menata ekonomi di Mesir kala itu dan dia membantu Firaun. Nah, ini kan memperkaya Firaun karena tanah-tanah rakyat menjadi miliknya Firaun. Nah, kemudian penduduk menjadi miliknya Firaun, menjadi hambanya. Nah, apa yang menarik di dalam kisah dari Yusuf? Yusuf ini adalah tipologi dari Kristus. Ini dampak yang berkepanjangan, dampak yang eskatologis, atau dampaknya yang jauh sekali daripada masa Yusuf sendiri. Nah, kenapa dikatakan tipologi? Tipologi itu adalah penggambaran. Nah, jadi kalau dikatakan Yusuf itu dijual oleh saudaranya, Yesus dijual oleh karena ada persepakatan jahat antara Yudas dengan imam-imam. Jadi Yusuf itu adalah anak yang paling disayangi oleh bapaknya, tetapi akhirnya dijual. Yesus, anak kesayangan Bapa, juga dibenci oleh para imam-imam, oleh orang fasik. Nah, yang lain itu adalah bahwa Yusuf menyelamatkan, memang itu dalam hal makanan ya. Tetapi Yesus turun dari sorga itu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang kepada umat miliknya, kepada kepunyaannya, tetapi seringkali juga tidak dipahami. Ketika Yusuf datang kepada kakak-kakaknya bercerita tentang misi, visinya, tetapi juga ditolak ya. Jadi kalau Yusuf itu memberikan kesempatan terbuka untuk ayah maupun saudara-saudaranya berdiam di Mesir, menikmati kekayaan dari Mesir. Nah, Yesus datang, disalibkan, mati, bangkit dari kematian untuk menjadi apa? Jaminan bagi umatnya, jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, jaminan hidup kekal, jaminan menjadi warga kerajaan sorga. Jadi Yusuf ini adalah tipologi dari Kristus sendiri. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa, besar sekali. Nah, saya stop sampai di sini supaya kita bisa berdiskusi. Demikian Pak Vilano. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gernaida. Masih ada banyak waktu kita untuk tanya jawab ya, untuk rekan-rekan semua yang mau bertanya bisa chat ke saya di Zoom ini. Dan nah kebetulan Bu Ger udah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah mulai masuk. Tapi menarik ya Bu Ger tadi dibahas mengenai power ya di awal. Artinya ada ngomongin power aja nih ada macam-macam. Ada power of vision ya, power of forgiveness ya, power of authority, ada juga tadi power mengenai iman, mengenai kekudusan gitu ya. Jadi ini dikupas sangat dalam baru dari Yusuf aja gitu. Nah, pertanyaan pertama Bu Ger. Ini mungkin agak beda sedikit, cuman menarik juga. Apakah jadi gini, Yusuf ini kan dikatakan dia di Mesir menikah dengan orang sana ya. Nah, apakah pernikahan Yusuf ini mencerminkan diperbolehkannya pernikahan campur gitu? Karena ada yang bilang bahwa istri Yusuf tidak memeluk kepercayaan bangsa Israel. Nah, bagaimana menurut Bu Ger? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau dulu apa namanya ya, orang Ibrani itu memang akan selalu didorong ya untuk menikah dengan orang Ibrani. Nah, tujuan pertamanya itu adalah keyakinan kepada Yahweh. Jadi menyembah kepada Yahweh. Nah, itu yang paling disorot ya. Nah, jadi kalau demikian bagaimana dengan Yusuf? Apakah
dia ada indikasi menikah dengan orang asing lalu meninggalkan Tuhannya. Nah, ini yang mesti istimewa ya. Dari tadi kita sudah melihat ada beberapa yang saya highlight, misalnya, maka Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan, dia semua menggunakan kata Adonai, pakai Yahweh. Nah, ini apa? Jadi kata Yahweh ini adalah ungkapan yang disebutkan oleh umat, Tuhan dekat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Kenapa kata itu digunakan? Karena Yusuf ini kan menjadi orang asing, budak, tidak jelas identitasnya, artinya nasibnya nggak jelas. Jadi satu-satunya yang dia bisa andalkan itu Tuhan. Maka Tuhan yang menolong, Tuhan yang dekat, Tuhan yang menjaga, Tuhan memelihara. Jadi Tuhan yang menyertai itu memperlihatkan bahwa Yusuf ini betul-betul yakin dengan ayah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu penting. Karena apa? Salah satu ciri daripada garis perjanjian adalah percaya bahwa Tuhan yang memilih leluhur daripada Israel. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub ini kan dia kan di generasi nomor 3 ya. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, jadi perjanjian di apa namanya diyakini oleh orang Israel rata-rata dari generasi ketiga sampai generasi keempat. Nah, dengan demikian apakah salah untuk dia menikah dengan orang asing? Nah, sebetulnya larangan itu sekali lagi untuk menjaga kemurnian penyembahan kepada Yahweh. Tetapi kalau kita lihat bahwa apa yang dialami oleh Yusuf sampai akhir hidupnya, dan dia percaya sekali dengan itu, maka dia bilang, aku tidak bisa mengganti Allah, aku tidak bisa mengganti Tuhan. Jadi misalnya penghukuman itu miliknya Tuhan, bukan milik saya. Ini memperlihatkan bahwa Yusuf tetap konsisten di dalam keyakinannya kepada Yahweh, keyakinannya kepada Tuhan. Dengan demikian apakah istrinya akan dibawa? Oh, itu jelas sekali. Sebab kalau kita lihat di Kejadian 49 justru itu berkat daripada Yakub kepada anak-anaknya, termasuk kepada siapa? Termasuk kepada Yusuf, justru memberikan berkat yang secara istimewa. Nah, artinya bahwa keluarga dari Bapak Yusuf ini berarti termasuk istri dan anak-anaknya itu beribadah kepada Yahweh, beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab contohnya, tokoh yang besar juga yang istrinya bukan Israel itu adalah Musa. Ya, tak? Jadi dia istrinya orang Midian malah. Nah, anaknya imam di Midian Jitro. Nah, itu berarti apa? Nah, memang di dalam kitab Keluaran ada cara khusus ya. Ada namanya untuk sakralisasi misalnya dengan sunat dan seterusnya. Ada cara-cara tertentu untuk seseorang itu menjadi proselyt, artinya masuk di dalam keluarga orang Ibrani. Itu jadi orang dari luar itu boleh dimasukkan. Yang ekstrim itu juga Rahab. Rahab itu bukan orang Israel. Tetapi Rahab itu menjadi masuk di dalam daftar leluhur daripada Yesus. Kemudian perempuan yang lain itu adalah Ruth. Ruth itu orang Moab, bukan orang Israel. Tetapi Ruth itu menjadi leluhur daripada Daud. Nah, jadi banyak orang asing yang diproselitkan masuk di dalam keluarga orang Ibrani dan mereka itu digunakan atau dipakai oleh Tuhan justru menjadi alat berkat khususnya di dalam keselamatan ya, rancangan keselamatan bagi orang Ibrani termasuk bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi apakah itu masalah? Tidak, karena banyak sekali juga di dalam orang-orang yang dipilih oleh Tuhan istrinya bukan dari orang Ibrani. Gitu ya Pak Filano. Oke, terima kasih Bu Ger. Padat dan jelas dikupas dari berbagai sisi. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Gernaida. Melihat penderitaan yang dialami Yusuf, ya, ini kan
bisa dibilang cukup lama ya. Dan apakah karena memang Yusuf sudah bisa menafsirkan arti mimpi yang diperolehnya, makanya ia bisa bertahan sampai akhir. Dan kemudian bagaimana cara kita bisa menguji apakah mimpi atau visi yang kita terima ini dari Tuhan atau bukan? Oke, jadi gini, mimpi itu ada dua. Ya, jadi mimpi kita misalnya ada bunga tidur gitu ya. Jadi di saat-saat tertentu setiap kita pasti pernah bermimpi. Yang kedua ada namanya yang revelatory dream. Jadi mimpi yang muatannya itu adalah muatan nubuat. Nah, vision biasanya demikian. Jadi rata-rata nabi-nabi itu kan memiliki visi. Jadi inilah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu bisa datang lewat mimpi. Nah, apakah Yusuf kalau demikian sudah tahu belum bahwa ini akan di satu saat bahwa mimpinya ini betul-betul menjadi sebuah mimpi ini benar apa enggak? Nah, paling tidak begini, dengan adanya mimpi maka dia punya visi. Nah, visi ini kan sesuatu yang perlu direalisasikan. Nah, kalau itu dia yakin itu bahwa visi itu akan menjadi kenyataan, dia akan artinya gini, dia harus punya energi, saya gunakan energi untuk how to achieve itu visi itu. Jadi dia harus punya stok energi untuk meraihnya. Jadi kalau ada masalah dan pergumulan, nah dia tidak akan menyerah. Itu kalau betul-betul visi dari Tuhan. Saya kasih yang ekstrim ya. Ketika Nabi contohnya Nabi Yesaya melihat penglihatan pada waktu Raja Uzia mati, dia melihat bahwa Tuhan ada di atas bait suci. Dan dia melihat kemuliaannya sangat luar biasa. Karena itu konteksnya bait suci, dia melihat perbaraan. Nah, kemudian Nabi Yesaya tentu saja takut dan gentar. Lalu tiba-tiba ditanya, "Nih, siapa yang akan aku utus?" Bingung semua. Siapa yang akan aku utus? Nah, Yesaya mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Ketika Yesaya mengatakan demikian di dalam visi itu, apa yang dikatakan? Oh, dikatakan, "Oh, aku ini adalah orang yang najis bibir, tinggal di bangsa yang najis bibir." So what? Nah, dikatakan bahwa Tuhan memberikan perbaraan lalu dia menaruh di bibirnya, menyucikan, menguduskannya. Lalu apa yang Tuhan katakan? Bahwa Yesaya harus pergi. Kemana Tuhan? Kepada bangsa yang melihat tapi tidak melihat. Yang mendengar tapi tidak melihat. Sampai kapan? Sampai kota-kota sunyi dan sempit. Kota-kota itu ditunggang balikan. Mereka kan aneh gitu loh. Kalau secara hitungan matematika atau hitungan-hitungan daging, ya saya katakan nggak mau susah amat. Nah, kalau sampai kota-kota sunyi dan sepi, untuk apa? Nggak populer. Tapi kan Yesaya ini sudah tahu bahwa dia akan pergi menyampaikan firman kepada bangsa yang najis bibir. Dan dia sudah tahu bahwa akan ada penyucian-penyucian, akan ada hukuman-hukuman. Nah, tetapi karena Yesaya sudah yakin dengan panggilan itu, maka dia pergi. Walaupun resikonya itu sangat sulit. Nah, tetapi karena dia tahu bahwa visi itu datangnya dari Tuhan, maka dia tetap akan melaksanakannya sekalipun dalam pelayanan itu ya Yesaya banyak kali tertolak begitu. Nah, demikian juga dengan apalagi Yusuf ini kan masih sangat muda sekali. Masih remaja gitu kan, 17-an tahun dia udah mulai tahu gitu. Nah, apakah dia sudah firm betul bahwa ini visi dari Tuhan? Nah, makanya dia konfirmasi dengan kakaknya sebetulnya. Ini kak, saya mimpi loh. Nah, yang diharapkan oleh pemuda ini kan kakaknya kan kasih penjelasan, paling tidak ada support, paling tidak ada diskusi gitu. Tapi kan yang terjadi bukan. Sebaliknya tidak kan. Nah, tetapi ketika mimpi lagi kedua, ayahnya juga protes juga, ibunya juga protes, tapi ayahnya mulai mengerti.
Nah, dikatakan ayahnya taruh itu di dalam hatinya. Jadi sekalipun dia omelin, tapi Bapak Yakub ini ngerti karena dia pun dulu pernah bermimpi. Nah, jadi mimpi itu adalah salah satu cara di mana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi manusia di zaman itu. Nah, jadi sebelum kenabian menjadi populer, jadi individu-individu itu dipakai oleh Tuhan. Artinya kalau begitu, apakah Yusuf ini tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan sampaikan di dalam? Yes, ya pasti dia tahu. Makanya ketika ada masa-masa sukar itu yang diingat itu kan adalah Allah nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketika masa-masa yang sulit itu dia tidak misalnya begini, ya udahlah nggak apa-apa kalau mati aja, tidak. Dia tetap menjaga bahwa ada sesuatu yang visi yang Tuhan berikan kepadanya. Itu yang membuat dia tidak menyerah. Paling tidak sebagai orang asing barangkali di dalam, kalau dia katakan I have a dream, bahwa di satu saat dia akan berjumpa dengan ayahnya karena orang asing tuh. Nah, untuk itulah dia fight terus. Jadi sekalipun lewat kesulitan, ada energi yang dia miliki untuk tetap akan meraih apa yang kalau boleh kata sederhananya itu cita-citanya. Karena Tuhan kan udah kasih penglihatan itu. Jadi itu bukan penglihatan yang biasa, itu adalah penglihatan yang memiliki pesan tertentu, pesan nubuat tertentu. Nah, itulah yang mendorong dia untuk tetap berjalan walaupun sulit. Apakah mungkin ada keraguan? Ya, mau 1-2 waktu dia manusia biasa juga ya. Mungkin dia juga bertanya, kok aku dijual, kok aku ditinggal, bapak Potiparnya baik, kenapa ibunya jahat ya? Gitu kan? Karena bapak Potipar ini kan tampil di dalam Alkitab kan baik sekali gitu ya. Tapi ibunya yang kurang baik. Nah, ketika dia di penjara, dia kan pasti ngerti something happen gitu. Kenapa ya kepala penjara jadi baik dengan dia? Nah, karena sekali lagi, nah Yusuf ini kan dibesarkan di dalam kasih sayang. Jadi dia gampang untuk bukan tipikal yang berontak begitu sebagai tokoh yang disampaikan oleh Alkitab, tapi yang dia gampang untuk menerima keadaan, gampang untuk menyesuaikan diri. Nah, itu sebabnya dia gampang disayangi oleh orang. Jadi apakah dia udah tahu betul-betul? Ya tahu, tapi belum klimaks. Begitulah visi ya, karena itu harus dipertegas lagi. Kurang lebih begitu Pak Villano. Oke, Ger. Jadi mimpi atau visi yang dari Tuhan itu tadi saya kutip memberikan energi ya. Makanya dia bisa bertahan sampai untuk mencapai itu juga. Tapi menarik juga ketika dia minta konfirmasi ke orang yang salah malah dibuang dia. Gitu. Jadi, oke Bu Ger. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, dari siapakah datangnya cobaan yang dihadapi Yusuf? Dari Tuhan atau manusia? Jika dari Allah, bukankah Yakobus 1 ayat 13 menuliskan bahwa Allah tidak pernah tidak pernah mencobai siapapun? Oke, cobaan kan datang kalau di Yakobus ya, kita balik dari Yakobus ya. Betul Yakobus katakan pencobaan, Tuhan tidak mencobai siapapun. Dan Tuhan tidak bisa dicobai. Jadi orang dicobai dari apa? Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan daging lah. Kalau boleh kita katakan. Nah, jadi kalau kita balik lagi kepada Kejadian pasal 3 ya. Nah, itu jelas sekali itu. Ketika percakapan dengan dengan ular. Apa sih strategi apa sih yang dibuat oleh ular? Dia mengacau pikirannya Hawa, gitu kan? Dengan kata-kata yang sedikit dipoles gitu. Jadi rekayasanya itu sangat halus, misalnya semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Kecuali satu saja, gitu kan? Tapi dibalik,
Semua pohon tidak boleh dimakan. Ini kan hanya persoalan boleh dimakan dengan kata tidak, itu kecil sekali. Itu kan sudah mengubah ya, mengubah konsep dan pola pikir. Jadi apa yang mencobai kita? Pikiran kita. Ya kan? Yang mengubah kita itu pikiran kita juga. Jadi kalau mindset kita itu baik, nah pasti output dari kerjaan kita kan pasti baik. Tapi kalau mindset kita sudah keliru, maka yang baik pun menjadi keliru. Jadi kita itu dikendalikan oleh apa? Nah, pikiran kita. Nah, keinginan mata jadi sedap untuk kelihatannya, gitu kan? Ibu Hawanya sedap untuk kalian apa yang dilihat oleh mata. Tidak semua yang kita lihat apa betul-betul indah. Nah juga ya, karena indah menurut A, B, C, dan D itu bisa beda-beda. Waduh, menimbulkan apa namanya, memberikan understanding, pengertian. Nah, ini jadi apa yang dilihat, ini lebih dalam lagi. Nah, ketika itu sudah menjadi understanding, menjadi pemahaman, menjadi konsep, jadi apa yang kita pikirkan itu kan menjadi mindset kita, dan mindset kita itulah yang akan kita apa? Kita lakukan. Jadi dicobai di dalam apa? Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Isu apa yang didengarkan gitu kan? Katanya kamu tidak boleh makan. Nah itu omongannya. Katanya. Nah itu yang mencobai kita. Nah demikian juga dengan yang mencobai dari Yusuf. Ya kan keinginan daging. Ya, jadi ketika misalnya di dalam rumah Potifar jelas dikatakan dia kan pegawai dari Firaun, artinya bukan orang sembarangan. Nah di awal-awal kan tidak ada masalah kok, ya dia bekerja dengan baik, bla bli blu bla. Nah, sampai ada pencobaan itu. Jadi pencobaan datangnya dari Tuhan, ya dari keinginan manusia lah. Jadi bukan dari keinginannya Tuhan. Nah, jadi di dalam kitab Roma Paulus katakan gini, hendaklah engkau dikendalikan oleh roh, tidak dikendalikan oleh dunia, gitu ya. Ini kan keinginan di dalam dua apa namanya perspektif ya. Satu keinginan daging dan satu lagi itu keinginan roh. Dan setiap kita akan ada itu dan kita akan bergumul itu sampai apa? Sampai Tuhan datang. Nah itu sebabnya kita perlu pertolongan dari roh Tuhan ya. Nah itu yang membuat apa namanya? Kalau di dalam kitab Yohanes katakan kalau roh itu datang dia akan menyadarkan kita, menginsafkan kita dan seterusnya. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, kalau di dalam Yusuf semua dikatakan Tuhan menyertai gitu ya. Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, jadi pencobaan ya datangnya ya dari dunia, dan segala sesuatu kan bisa digunakan oleh dunia ya. Semua fasilitas itu bisa menggodai kita. Ya kan, setiap kita akan apa namanya ya, tidak ada yang steril untuk itu. Karena kita masih manusia, daging adanya. Apalagi dengan Yusuf ya, kesempatan itu terbuka dan seterusnya. Nah, karena apa? Ada fasilitas dan seterusnya. Nah, tapi bukan hanya Bapak Yusuf ya. Kita pun manusia sekarang apalagi ya dengan teknologi dan seterusnya, dunia kita jauh lebih modern, fasilitasnya jadi jauh lebih oke begitu. Nah, itu sebabnya kita perlu bergantung kepada roh Tuhan ya. Kalau tadi Bapak Yusuf ya kepada Allah nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah itu selalu itu kan tradisi ya untuk pengakuan iman mereka bahwa dia percaya kalau Tuhan yang menyertainya. Jadi datangnya dari mana ya? Dari dunia. Datangnya dari mana? Dari si jahat. Karena yang pencoba itu kan adalah Alkitab mengatakan kan iblis, Tuhan tidak mencobai. Yang mencobai itu adalah iblis, Bapa pencoba, makanya dikatakan si pencoba. Nah, gini loh.
Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas dengan Injil Matius, si pencoba itu Yesus saja dicobai. Iya, tuh apalagi Yusuf istilahnya. Yesus kan dicobai. Dicobai dengan makanan, dicobai dengan otoritas juga ya. Nah, dicobai dengan penyembahan begitu. Nah, jadi pencobaan datangnya pasti dari dunia lah, dari si jahat. Gitu Pak Filano. Oke, makasih Bu Ger. Pertanyaan berikutnya, wah ini menarik nih, sesuai dengan judul. Judulnya kan kita Power, Authority, and Impacting. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita berdampak atau memberikan impact ya, tanpa power dan authority? Oke, setiap kita sebetulnya punya power sebetulnya. Nah, kenapa? Karena kita semua menerima kuasa dari Roh Tuhan. Setuju ya? Semua kita punya power itu. Paling tidak power di dalam lingkup kita sendiri. Nah, power itu kita terima misalnya kalau kita punya job apapun. Begitu ya. Bukankah kita punya kuasa di situ? Coba ayah di rumah, Pak Filani kan punya power di rumah. Betul ya? Mami punya power, anak punya power. Kalau kita pelayan Tuhan punya power, semua punya power. Nah, otoritas kita pun kan sesuai dengan power yang kita punya ya. Jadi otoritasnya, bagusnya kita, artinya kalau boleh saya katakan bersyukurnya kita, kalau kita punya direction daripada pimpinan kita, jadi di atas kita kan punya ada otoritas lain ya. Kalau kita bekerja misalnya, ada manajer dan ada kita punya gembala dan seterusnya misalnya. Nah tetapi di sisi yang lain itu kan ada roh Allah yang memberdayakan kita. Ada Roh Kudus yang memberdayakan kita. Bisa nggak kita punya impact tanpa otoritas? Bisa aja kayak dunia tapinya. Tapi kalau kita adalah orang yang punya Roh Kudus, otoritas yang kita punya akan sesuai dengan karunia dan talenta. Semua karunia dan talenta pasti punya impact. Nggak mungkin nggak. Nah sekarang kita mau impacting apa enggak? Gitu kan sederhananya. Jadi sekali lagi, semua kita punya power, pasti semua punya. Punya otoritas nggak? Punya. Pasti akan berdampak sudah pasti. Dan harapan Tuhan bagi kita kan, ya kalau di dalam bahasa yang sederhana itu berbuah. Ya kan menghasilkan dampak, menghasilkan buah. Pasti kita akan semua berbuah. Kenapa kita punya power? Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, maka ada dua power yang Tuhan berikan kepada manusia. Satu, power itu adalah berkuasalah atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Nah, artinya untuk alam semesta. Jadi Tuhan memberikan power kepada manusia untuk menata alam kan gitu. Nah, bukan untuk memperdaya, menata alam. Yang kedua itu adalah untuk berkembang biak, beranak pinaklah dan berkembang biak. Nah, ini kan yang dipunyai, iya. Jadi ini kita terima dari Tuhan, iya. Nah, kemudian bagaimana dengan otoritas? Otoritas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, itu menarik di dalam setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-9, kata berkuasa itu masih juga digunakan. Engkau akan berkuasa atas binatang-binatang dan binatang akan takut akan engkau gitu. Nah, itu kan berarti kita punya otoritas, punya sebetulnya. Nah, karena itu akan berdampak yang Tuhan harapkan. Kala itu Adam dan Hawa itu memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk menata alam semesta agar sesuai dengan rancangan Tuhan. Faktanya tidak, salah menggunakan power. Nah, Hawa itu salah menggunakan otoritas. Ya kan? Jadi mestinya otoritas dia kan bukan untuk bekerja sama dengan iblis. Nah, otoritas yang dia miliki adalah bersama dengan Adam itu untuk menata alam semesta. Maka dampaknya jadi negatif, dosa jadinya. Jadi kita semua punya power, punya otoritas dan punya impact mestinya. Jadi ini adalah
ungkapan yang disampaikan oleh Alkitab. Karena kalau power tidak dijalankan, otoritas tidak akan kelihatan. Ini tidak akan berfungsi kan. Jadi kalau kita udah punya power, maka mestinya dijalankan. Dijalankan menjadi apa? Otoritas. Nah, otoritas itu sesuai dengan apa namanya ya? Kapasitas juga yang kita punya kan. Dengan kalau bahasa khotbahnya karunia dan talenta yang kita punya. Nah, karena itu harus berdampak. Harapannya sih berdampak positif. Berdampak bagi diri, keluarga, komunitas, gereja kita, dan berdampak kepada masyarakat. Nah, begitu ya Pak Tilano. Oke, Bu Ger. Jadi malah jawaban Bu Ger tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya ada. Ternyata. Jadi bicara mengenai power, Tuhan udah berikan kita power, ya. Apapun itu tadi sempat disinggung di rumah juga, setidaknya kita jadi ayah, jadi suami, pasti ada powernya. Ada otoritas juga sebagai kepala rumah tangga, segala macam. Dan roh Tuhan itu, kuasa Tuhan itu memampukan kita sebenarnya untuk kita menjadi impact ya, memberikan impact. Nah, paling pertanyaannya, apakah kita mau berdampak apa enggak gitu ya, meresponi power yang Tuhan sudah berikan, otoritas yang Tuhan berikan gitu, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bu Ger buat semua pengajarannya pada malam hari ini. Kita semua sangat diberkati ya, dan saya percaya kita belajar banyak tentang kuasa, tentang power, tentang otoritas, tentang bagaimana kita bisa menjadi dampak seperti Yusuf ya, nggak cuma berdampak di bangsa Israel aja, ternyata di Mesir juga dia juga jadi dampak ya, bahkan sampai ke generasi gitu dampaknya, dan itu sangat menarik sekali. Nah, tapi waktu juga yang memisahkan kita pada malam hari ini. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang hadir, jangan lupa juga untuk terus ikuti program UBI ya di sesi-sesi selanjutnya ya. Mungkin juga nanti Bu Ger juga akan memberikan sesuatu yang berbeda lagi dengan juga pengajar-pengajar yang lain, dan saya percaya itu akan memperlengkapi kita supaya kita bisa bertumbuh sama-sama dalam kebenaran akan firman Tuhan. Oke, hari ini juga kemudian saya akan serahkan kepada Pastor Mark untuk mengakhiri. Silakan, Pastor Mark. Oke, thank you Ibu Gernaida. Terima kasih. Malam hari ini kami sudah banyak menerima impartasi yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan, dan saya rasa semua kita sangat diberkati. Mohon maaf tadi mic-nya sempat tidak dapat unmute. Dan terima kasih juga untuk Pastor Filan yang sudah menjadi berkat membawa kita malam hari ini bersama-sama dengan Ibu Gernaida mengerti lebih lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita sangat diberkati. Amin. Oke, mari malam hari ini sebelum kita akhiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari sama-sama satukan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau malam hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kami belajar lebih banyak lagi. Kami diberikan kuasa, diberikan otoritas, membawa dampak. Terlepas dari semua apa yang Tuhan percaya kepada hidup kami, tidak peduli besar ataupun kecil, dimanapun kami berada, Roh Kudus memampukan kami, memberikan kepada kami kemampuan, bahkan memperbesar kapasitas kami, setiap potensi yang ada, sehingga dimanapun kami berada, ditetapkan kami dapat memberi dampak. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah mendengar melalui Zoom maupun melalui channel YouTube. Kami tahu malam hari ini kami sangat diberkati. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita buka hati, angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, penyertaan, pertolongan oleh Roh Kudus boleh ada atas setiap kita hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.